Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang nyeleneh yang ada pada Gojek. Jadi yang nyeleneh ini cenderung mayoritas merugikan driver. Jadi saya juga sebagai korban. Tanamlah tanaman yang engkau sukai. Jika kelak tanaman itu berbuah, maka engkau akan menuai dan menikmati buahnya dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Gojek yang nyeleneh. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya peraturan Gojek atau regulasi Gojek itu nyeleneh. Apa aja sih yang nyeleneh yang ada dalam Gojek? Tapi sebelum kita mulai ke topik pembahasan kita, seruput dulu kopi susunya. Segar. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang nyeleneh yang ada pada Gojek. Jadi yang nyeleneh ini cenderung mayoritas merugikan driver. Jadi saya juga sebagai korban. Jadi pada waktu itu yang nyeleneh bagi saya adalah si customer order dengan membuat tujuan hantarnya itu salah, bahkan berlawan arah dengan tujuan customer yang sebenarnya. Nah, otomatis saya minta edit. Nah, setelah diedit yang awalnya ongkosnya itu belasan jadi puluhan. Waktu itu ongkos minimum ya 14.000, setelah diedit jadi 29.000. Awalnya si customer keberatan. Mereka gaduh lah, ribut, seakan tidak terima, seolah-olah saya mengakali mereka, merugikan mereka. Mereka tetap edit, customer tetap edit, dan saya hantar. Setelah selesai hantar, tidak lama kemudian saya dapat notifikasi bahwa saya dianggap meminta ongkos lebih dari customer dan saya kena pelanggaran ya. Nah, di sini yang saya anggap nyeleneh. Gojek seharusnya bisa melihat kronologis orderan tersebut yang dilaporkan oleh customer. Kenapa customer bisa melakukan laporan seperti itu? Di sini otomatis yang dirugikan saya sebagai driver. Nah, sementara kesalahan ini bukan kesalahan si driver. Kenapa kesalahan ini dilimpahkan kepada driver? Nah, jika masalah edit tujuan ini yang ongkosnya menjadi membengkak besar dan cenderung menimbulkan konflik, nah seharusnya Gojek mengevaluasi lagi masalah edit tujuan yang ongkosnya menjadi 2 kali lipat. Jadi seperti ini seolah-olah justru malah driver yang mengakali customer. Customer akan beranggapan seperti itu. Nah, ini hal yang nyeleneh bagi saya. Dan customer itu terkadang banyak yang juga tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Mereka meminta lebih dari hak-hak mereka. Bahkan cenderung menganggap driver itu seperti babu. Jadi mohon maaf, menganggap driver itu seperti babu dan mereka menganggap uang mereka adalah segalanya. Mereka kuasa dengan uang mereka. Contoh, saya beri contoh bahwa customer dari A ke tujuan B. Di tengah jalan customer itu minta mampir ke sinilah, mampir beli minum lah, mampir beli apalah, inilah itulah. Ada beberapa titik mereka mampir. Sementara driver tidak mungkin mau menolak itu, walaupun itu tidak ada dalam regulasi yang ditentukan oleh Gojek. Artinya itu mampir-mampir itu bukan kewajiban driver. Tapi kebiasaan driver biasanya jarang yang mau menolak untuk permintaan customer. Nah, dan biasanya customer yang seperti ini mereka akan memberi ongkos lebih. Artinya lebih dari ongkos yang sebenarnya di aplikasi. Dan ternyata customer yang seperti ini ada sama sekali tidak mengerti dan tidak memberikan ongkos lebih. Jadi menganggap driver itu seperti babu dan benar-benar seperti itu. Nah,
hal-hal seperti ini seharusnya driver mempunyai kuasa lebih untuk mempunyai ruang pembelaan. Nah, ketika driver meminta ongkos lebih dari masalah seperti ini, Gojek harusnya memberikan ruang ya. Nah, ketika ada laporan dari customer, tidak serta-merta langsung memvonis atau menjatuhkan hukuman kepada driver. Gojek harus mencari tahu dulu seperti apa kronologis yang sebenarnya. Bila perlu hubungi kedua belah pihak antara customer dan driver. Nah, itu saya rasa lebih adil. Jangan ketika customer membuat laporan, Gojek langsung menjatuhkan hukuman, memberikan sanksi, peringatan, dan segala macam. Ini menurut saya tidak fair, dan bagi saya ini nyeleneh. Gojek nyeleneh bagi saya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan konflik antara driver dan customer, Gojek harus mengevaluasi ulang. Jadi khususnya yang paling bagi saya yang jadi masalah sekarang adalah masalah edit tujuan yang ongkosnya menjadi membengkak. Nah, ini memang secara finansial menguntungkan driver, tapi secara sistem laporan customer yang kepada Gojek melaporkan buruk kepada driver dan merugikan driver. Nah, di sini Gojek harusnya mengevaluasi lagi. Jangan serta-merta menerima laporan itu secara mentah-mentah dari customer dan langsung menjatuhkan sanksi kepada driver. Dan ada lagi, customer minta cepat perjalanan karena mereka buru-buru, terlambat kerja atau yang lain lah. Nah, sementara driver menuruti dan memacu kendaraannya itu lebih cepat. Namun di sisi lain justru malah customer merasa bahwa keselamatannya terancam, padahal yang meminta cepat itu adalah customer, dan akhirnya customer membuat laporan atau memberi komentar kepada di aplikasi kepada Gojek bahwa driver ugal-ugalan. Nah, itu pun yang dirugikan driver. Gojek menjatuhkan sanksi kepada driver, dan jika pun permintaan customer itu minta cepat dan driver jalannya lambat, customer akan bikin laporan juga, bikin komentar bahwa driver tidak sopan dan lain-lain. Banyak sekali alasan customer untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka kepada driver. Dan di sini posisinya driver tidak melakukan kesalahan apa yang dilaporkan kepada customer. Nah, ini pun tetap driver yang kena sanksi dan kena hukuman. Nah, jadi Gojek harus mengevaluasi hal-hal ini tadi. Jadi ketika ada laporan customer terhadap driver, maka Gojek tidak harus langsung memvonis atau menjatuhkan hukuman. Setidaknya ada konfirmasi dari Gojek bahwa benarkah kronologisnya ini yang terjadi seperti ini. Bila perlu kedua belah pihak dihubungi. Nah, jadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau memang tidak ada pihak yang tidak melakukan kesalahan dan dijatuhkan hukuman. Nah, saya rasa seperti itu hal-hal yang nyeleneh dari Gojek yang saya rasa perlu dievaluasi, dan Gojek harus benar-benar profesional dalam hal ini, bukan hanya membela atau mengutamakan kepentingan customer, juga memikirkan tentang kepentingan atau hak-hak driver untuk membela diri dan menentukan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan sehingga driver tidak merasa dirugikan dengan hal-hal yang nyeleneh ini tadi. Oke, sekian dari saya Aras Sukagawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, dan kita seruput lagi kopi susu.